Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita ke praktikum 5. Nah, di praktikum 5 ini kalian belajar tentang half wave dan juga full wave. Nah, tujuan praktikumnya apa? Pertama, biar kalian paham fungsi dioda sebagai penyearah setengah gelombang atau half wave, dan juga kalian bisa paham fungsi dioda sebagai penyearah gelombang penuh atau full wave. Nah, kita masuk ke teori dasar dulu. Nah, pertama ini kita masuk ke half wave ya. Nah, jadi kalau di half wave ini dia tuh biasanya punya satu dioda, beda sama full wave. Full wave itu dia biasanya punya 4 atau 2. Nah, terus di half wave ini dia itu bekerja sebagai penyearah. Nah, terus saat siklus gelombang positif, maka dioda akan dibias maju sehingga muncul tegangan output di R. Nah, terus setengah siklus gelombang negatif berikutnya, dioda akan dibias mundur sehingga tidak ada tegangan output pada R. Nah, ini tuh maksudnya kayak gimana? Jadi, pas si dioda ini tuh dikasih frekuensi. Nah, ini tuh kan ada positif ada negatif ya. Nah, nanti itu kalau di half wave itu dia bakal ngebias majuin si yang positif aja. Nah, dia bakal ngeblok si yang negatif. Nah, nanti jadi tuh outputnya di osiloskop kita bisa lihat dia tuh bakal ada jarak di antara si gelombangnya itu. Nah, terus dia ini karena cuma satu dioda juga, dia bakal outputnya itu gak full dari input yang kita mau. Jadi dia tuh cuma nampilin setengah doang. Misalnya kita mau input 60 Hz. Nah, nanti yang kelihatan di osiloskop itu bakal ada jarak. Jaraknya itu setengahnya dia itu. Nah, terus habis itu yang kedua kita masuk ke full wave. Nah, full wave ini sama aja kayak si half wave tadi, cuman dia tuh bedanya nanti pas di outputnya di osiloskopnya itu, dia tuh nggak akan ada jarak karena dia full ngeluarin input yang kita mau. Kayak gitu. Nah, terus oh iya, kalau misalkan kalian mau tahu manfaat dari si half wave ini tuh buat apa? Si half wave ini tuh biasanya bisa dipakai buat lampu atau kipas angin, pokoknya sesuatu yang nggak ada hubungannya sama sound system. Kenapa? Soalnya si half wave ini itu dia banyak noise-nya kalau misalkan dipakai di sound system. Nah, kalaupun kita mau pakai si half wave ini di lampu ataupun kipas angin, itu dia itu kita harus punya kapasitor yang bagus, yang kapasitasnya itu gede. Kenapa? Soalnya kalau misalkan kita pakai kapasitor yang jelek, nanti tuh si lampunya tuh bakal kedap-kedip sendiri. Atau kipas anginnya tuh dia muter, cuman ada bunyinya gitu. Nah, kekurangannya sih itu ya kalau si half wave dia banyak noise sama yang arus yang dikeluarin ya cuma setengah. Nah, kalau di full wave itu dia arusnya yang dikeluarin full. Nah, sekarang kita masuk ke multisim. Gimana cara bikinnya? Dan kalian tugasnya apa aja? Kok nggak bisa? Bentar ya guys. Kita create.
Nah, apa namanya, pertama kita bikin si half wave-nya dulu ya. Nih, ini rangkaian dia kayak gini. Di sini ada power supply-nya. Nanti kalian bisa ganti ini AC atau DC. Terus di sini ada dioda, di sini ada hambatan, sama di sini osiloskop buat kalian ngeliat output gelombangnya itu kayak gimana. Hmm. Terus kita klik ini diode. Oh ya, yang tadi itu namanya function generator ya. Ini jangan lupa kita pakai yang 1N4149. Terus resistor yang 1K. Osiloskop. Udah ya, udah benar. Habis itu kita tampilin si function generatornya. Nah, frekuensi yang mau kita input itu 60 Hz. Kenapa? Soalnya biasanya PLN itu nggak kurang dari 50 Hz ya. Nah, terus ini gelombangnya ini bentuknya sinusoidal. Nah, terus abis itu kita bakal lihat di sini, di osiloskopnya. Nah, abis itu kita run aja. Nah, ini kita ganti normal. Oh ya, di sini kalian bisa ganti DC ataupun AC. Nah, buat yang sekarang kita ganti DC dulu. Nanti kalau misalkan kalian mau nyoba AC, silahkan. Nah, habis itu ini di stop. Nah, kelihatan kan kalau misalkan half, itu tuh dia benar-benar setengah. Nah, ini tuh jaraknya, setengah dari si frekuensi yang tadi kita pakai. Kan yang kita input tuh 60. Nah, di sini tuh yang keluar 30. Makanya dia ada jarak. Nah, terus abis itu tugas kalian apa? Tugas kalian tuh nge-SS, nge-capture hasil osiloskop atau satu full kayak gini juga nggak apa-apa. Tapi gue maunya satu full gini sih ya biar kelihatan. Nah, terus abis itu kalian bikin analisa dan kesimpulan dari data percobaan. Analisa dan kesimpulan dari si half wave-nya ini. Nah, terus kalian juga harus bikin gimana sih prinsip kerjanya si tegangan yang kita input kok bisa keluarnya tuh kayak gini gitu ya. Nah, terus abis itu kita masuk ke full wave. Nah, di full wave ini agak ribet ya, soalnya dia pakai 4 dioda. Nih kayak gini.
Terus kalian lihat nih, ini kan berlawanan arah ya. Jangan sampai salah, kalau nggak nanti hasilnya salah. Ini tinggal diklik kanan, terus di flip horizontally. Ini juga, salah. Iya, ini nih. Duh. Dah. Kalau udah kayak gini, tinggal kita satuin aja. Oh iya, resistornya. Udah, kalau udah kayak gini, tinggal ditampilin aja, masukin yang tadi, 60. Kalau misalkan kalian mau nyoba-nyoba 50, 40, 100, bahkan nggak apa-apa. Salah. Nah, putaran, ini diganti jadi normal. Nah, terus di stop. Tuh, kelihatan kan bedanya? Antara ini yang full, ini yang half. Di yang full dia nggak ada jarak karena ya emang outputnya dikeluarinnya sesuai sama dia. Kalau yang ini tadi dia ngeluarinnya cuma setengah, makanya dia ada jarak di sini. Nah, jaraknya itu juga setengah dari frekuensi yang kita input. Nah, ini kan arusnya DC ya. Kita ganti AC pun juga nggak apa-apa, nggak masalah. Tuh, stop. Nah, ini juga ganti AC. Tuh kayak gitu dia jadinya. Nah, tugas kalian tuh apa? Di SS juga hasilnya. Terus habis itu sama kayak tadi, jelasin prinsip kerja, terus bikin analisa manakah yang lebih baik antara half wave dan full wave jika akan dijadikan sebagai rangkaian penyearah untuk power supply DC. Nah, berarti kalian di sini kalau misalkan gua rangkum, tugasnya tuh ada 4 lah ya.
Pertama, prinsip kerja si half wave sama full wave. Terus yang kedua, kalian bikin analisa. Nah, analisa dari si half wave atau analisa dari si half wave sama full wave. Nah, terus yang ketiga, kalian bikin perbandingan. Mana yang lebih baik si half wave dan full wave kalau di DC dan di AC. Nah, terus yang keempat, kalian bikin kesimpulan. Gitu. Paham ya? Kalau ada yang nggak paham, silahkan silahkan ditanya ke gue. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.